Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar Sambaliung yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sebuah wasiat yang disampaikan kepada para sahabat dalam sebuah momen yang dikatakan itu adalah nasihat orang yang mau berpisah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiatnya. Dan di antara wasiat yang beliau sampaikan, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikian pula wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalannya para khalifah ar-rasyidun yang mereka terbimbing di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. 4 khalifah yang mulia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Ini menjadi dalil bahwa kita wajib mengikuti jalannya para sahabat, terutama sahabat Nabi yang termulia Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara tentang kemuliaan dan masa kepemimpinan khalifah yang mulia, Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menggambarkan seorang pemimpin yang sangat adil dan jauh dari kezaliman,
beliau betul-betul menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang menjadi seorang pemimpin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap, maka jangan berucap kecuali dengan keadilan, walaupun itu terhadap karib kerabat kalian sendiri. Apalagi seorang pemimpin, maka dia dituntut untuk berlaku adil. Sebab pemimpin yang adil dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ala manabir min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pemimpin yang adil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan sebagai pemimpin. Minimal kita ini pimpinan dalam rumah tangga kita. Rasulullah pernah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kalau kita mampu berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Tapi kalau kita berlaku zalim, tidak adil terhadap orang-orang yang kita pimpin, maka awas. Rasulullah pernah mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan wa lam yuhit bi nushiha illa lam yajid raihatal jannah. Kata Nabi, tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekuasaan, Allah berikan kepada dia kepimpinan, menjadi seorang pemimpin, tapi dia tidak berlaku adil kepada rakyatnya, dia tidak berlaku adil kepada orang-orang yang dia pimpin, maka kelak pada hari kiamat jangan harap masuk surga, bahkan nyium bau surga pun tidak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya amanah, seorang yang diberikan jabatan, seorang yang diberikan kepemimpinan, ia harus berlaku adil. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan contoh sahabat mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab seorang pemimpin yang adil. Telah kita bacakan bagaimana bentuk-bentuk keadilan beliau, bagaimana beliau menerapkan pemerintahan yang betul-betul adil dan merata untuk semua masyarakatnya, untuk semua kaum muslimin pada waktu itu. Beliau tak pilih kasih, beliau akan menghukum tegas orang-orang yang bersalah, bahkan sekalipun itu adalah keluarganya sendiri. Makanya pernah disebutkan dalam biografinya, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar salah seorang putra beliau melakukan satu bentuk kesalahan. Akhirnya dihukum oleh gubernur pada waktu itu yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang juga merupakan sahabat Nabi. Umar bin Khattab ketika itu menjadi Amirul Mukminin, dalam keadaan beliau waktu itu belum tahu kalau anaknya ini melakukan kesalahan berat, harus dihukum, harus dicambuk.
Tapi yang berbuat kesalahan adalah anaknya Umar bin Khattab, yang tidak lain merupakan Amirul Mukminin pada saat itu. Maka Amr bin Al-As tetap menegakkan hukum kepada anaknya Amirul Mukminin ini. Maka dihukum cambuk. Ketika itu tidak dilakukan di depan umum. Amr bin Al-As, gubernur waktu itu, menghukum anaknya Umar bin Khattab dicambuk di dalam rumah, dalam rangka untuk menghormati Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dicambuk di dalam rumah, bukan dicambuk di depan umum. Harusnya ia dicambuk di depan umum, sebagaimana hukuman-hukuman yang berlaku pada orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama pada waktu itu. Tapi dalam rangka menghormati ini anaknya Amirul Mukminin, nanti terjadi apa orang bilang, akhirnya dihukum di rumah saja. Waktu itu Umar belum tahu, sampai kabarnya datang kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar langsung nulis surat kepada gubernur waktu itu, Amr bin Al-As. Dikirim surat. Suratnya apa? Berisi teguran kepada Amr bin Al-As. Tetapi Umar bin Khattab ketika itu panggil Amr dengan sebutan Ya As ibnul As. Wahai orang yang durhaka, anaknya orang durhaka, kata Umar. Ditegur oleh Amr bin Al-As radhiyallahu an, mengapa kau tak terapkan hukuman yang sama seperti yang kau lakukan kepada orang lain? Mengapa kau pilih kasih kepada anakku, kata Umar bin Khattab. Nah, beliau marah. Kau cambuk ulang anakku tersebut, kata Umar. Akhirnya karena perintah Amirul Mukminin ini, anaknya dicambuk ulang di depan umum ketika itu. Subhanallah. Lihat Pak, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika salah, ada orang yang bersalah, bahkan keluarganya sendiri, bahkan anaknya sendiri, beliau hukum. Nah, tidak boleh dibeda-bedakan, kata beliau. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, gambaran bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu menjadi seorang pemimpin yang adil. Makanya beliau dikenal orang yang sangat memperhatikan rakyatnya, orang yang sangat memperhatikan kaum muslimin, sehingga beliau sering berkeliling di kota Madinah. Di waktu malam orang-orang sudah pada tidur, Umar tak tenang Pak. Yang beliau pikirkan, bagaimana nasib rakyatku, apa yang mereka makan pada hari ini, adakah di lorong Madinah, di pelosok kota Madinah ini yang masih kelaparan? Membuat beliau tidak tenang. Akhirnya setiap malam beliau patroli Pak. Beliau patroli, melihat keadaan kaum muslimin, adakah di antara mereka yang mungkin masih kekurangan. Beliau ingin berikan kecukupan kepadanya. Subhanallah, ini pemimpin yang luar biasa. Sampai pada suatu ketika diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama pengawalnya lewat di suatu rumah di tengah malam, yang mana di rumah tersebut ada seorang ibu dan anaknya penjual susu. Umar bin Khattab lewat dan kebetulan terdengar suara percakapan mereka berdua. Ini anak dan ibu adalah penjual susu. Sang ibu berkata kepada anaknya, wahai anakku, besok banyak pesanan susu, sementara susu-susu kita sudah mau habis. Wahai anakku, kata ibu ini, kau campur itu susu dengan air supaya banyak dan bisa kita berikan kepada banyak orang sebagai pesanan. Maka anaknya, anak perempuannya ketika itu mendengar perintah ibunya berkata, wahai ibundaku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang perbuatan ini, tidak boleh ini, kata anaknya. Umar bin Khattab dengar dari belakang pintu ketika itu. Kata ibunya, wahai anakku, Umar tak ada di sini, jangan khawatir, Umar tak lihat kita, katanya. Subhanallah.
Padahal Umar sedang dengar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, anak perempuan yang soleh ini berkata, wahai ibundaku, sekalipun Umar tak ada di sini, tapi Tuhannya Umar, Rabbnya Umar, Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang melihat kita, dia yang menyaksikan kita. Kita tak boleh berbuat seperti ini, wahai ibundaku. Subhanallah. Umar bin Khattab, Pak, mendengarkan pernyataan anak perempuannya ini langsung merasa takjub. Maka buru-buru beliau pulang ke rumahnya, mendatangi putra-putranya. Kata Umar bin Khattab, wahai putra-putraku, adakah di antara kalian yang mau menikah? Sungguh andaikan bapakmu ini masih kuat, maka bapak yang akan menikahi wanita tersebut. Akan tetapi bapak sudah tua, kalian yang menikah. Ditawari Umar bin Khattab supaya menikahi anak penjual susu ini. Umar takjub melihat apa? Ketakwaan gadis yang mulia tadi, anak penjual susu. Mau dinikahkan Umar sama anaknya. Maka subhanallah, ketika itu ada anak Umar salah satunya yang bernama Asim ibni Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, wahai bapakku, aku siap menikah. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab pun menikahkan anaknya ini sama gadis penjual susu tadi. Lihat jamaah sekalian. Dan subhanallah, dasar memang orang soleh. Naam, sehingga yang lahir itu juga anak-anak yang soleh. Makanya kan kata orang, buah itu kalau jatuh tak jauh-jauh dari pohonnya. Ini peribahasa gambaran. Kalau anak itu tidak akan jauh-jauh dari bapaknya. Dari hasil pernikahan Asim, anaknya Umar bin Khattab, bersama gadis penjual susu yang solehah tadi, lahir seorang putra yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah dengan seorang wanita yang soleh, lahir anak namanya Umar, yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Rashid yang mulia, yang dalam sejarahnya diceritakan betul-betul di masa pemerintah dia menjadi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, lahir seorang putra yang saleh dan menjadi Amirul Mukminin bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Bahkan karena kesalehannya, naam, beliau dijuluki sebagai khalifah yang kelima. Iya, khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada masyarakatnya. Juga ada suatu kisah. Suatu hari dikisahkan ada seorang ibu, Pak. Ia sedang bersama anaknya, putranya yang masih kecil, yang sedang merengek-rengek minta makanan. Sementara ibu ini tak punya makanan. Akhirnya dalam rangka untuk menenangkan sang anak, sang ibu pun ambil pasir, kemudian ditaruh batu di atas pasir itu. Kemudian sang ibu ini pura-pura menggoreng, padahal yang digoreng cuma pasir dan batu, untuk mengesankan kepada anaknya bahwa sang ibu telah membuatkan makanan untuknya. Subhanallah, sampai tertidur anak ini, tidak ada makanan mau dimakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu ini di masa itu, di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika dia menggoreng pasir itu, dia sambil bersyair mencela Umar bin Khattab, yang mana isi syairnya itu kira-kira mencela Umar. Amirul Mukminin enak-enakan berada di istananya, sementara rakyatnya dia tidak perhatikan. Dicela Umar bin Khattab. Dan kebetulan Umar sedang lewat, didengar sama Umar, ibu ini sedang mencela dirinya. Tapi subhanallah, Umar tak marah, Pak, ketika itu. Bahkan beliau termenung, beliau berpikir, sampai beliau berkata, saya akan dihisap gara-gara ini. Akhirnya beliau pulang, beliau datangi Baitul Mal,
bersama pengawalnya ketika itu. Akhirnya beliau pikul 1 karung gandum mau dibawa ke rumah ibu tadi. Pengawalnya bilang, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang bawa. Kata Umar bin Khattab, bukan kamu yang dihisap oleh Allah nantinya, saya yang akan dihisap. Umar sendiri yang pikul, Pak. Sementara pengawalnya di belakang. Dipikul sampai ke rumah ibu tadi, kemudian diberikan kepada ibu tadi. Umar tidak memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah Amirul Mukminin, tidak. Beliau diam. Beliau layaknya sebagai seseorang yang ingin membantu kepada ibu ini. Dan ibu ini pun tidak tahu, tidak sadar kalau yang membawa ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang tadi habis dia celak. Subhanallah. Sampai di situ tidak. Umar bin Khattab ingin memasakkan ibu ini. Jadi Amirul Mukminin yang masak. Wahai ibu, biar saya yang bantu memasakkan kamu untuk anakmu. Akhirnya Umar masak. Tapi ibu ini tak henti-hentinya mencela Umar bin Khattab. Dalam keadaan sang ibu tak tahu kalau sekarang ini yang berada di rumahnya, yang sedang masak gandum untuknya adalah Umar bin Khattab. Ibu ini terus saja bersyair mencela Umar. Naam, duhai betapa celakanya Amirul Mukminin. Justru yang masuk, yang memberikan kepada kami adalah orang lain. Padahal itu Umar sendiri. Tapi Umar tidak berbicara. Beliau dengarkan celaan ibu ini, terus dia mencela. Sampai pada akhirnya selesai masakan yang dibuat oleh Umar, kemudian diberikan kepada ibu tadi dan anaknya, kemudian beliau pergi. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian, dalam keadaan ibu tersebut tidak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang habis-habisan tadi dia celah. Ini jamaah sekalian gambaran kepada kita bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab. Beliau orangnya tegas memang, tetapi ketika melihat rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang susah, beliau tidak sampai hati. Beliau menjadi orang yang sangat lembut ketika itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Umar radhiyallahu taala anhu betul-betul memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi rakyatnya. Dan ini sebagai bentuk janji beliau kepada kaum muslimin untuk bekerja, betul-betul bekerja. Makanya pernah disebutkan ketika terjadi musim kemarau di masa beliau, Pak. Musim paceklik, sehingga hujan tak kunjung turun di kota Madinah pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Karena banyak tanaman-tanaman yang tidak berbuah, sehingga sulit ketika itu mendapatkan makanan. Akhirnya harga-harga barang melambung tinggi, harga-harga barang menjadi naik. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab tak mau beliau minum susu, tak mau makan minyak samin dan daging. Tak mau beliau. Kenapa? Rakyat lagi susah. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatku. Sehingga beliau tidak mau makan itu. Dalam keadaan beliau sebenarnya mampu. Beliau Amirul Mukminin, beliau pemimpin, beliau presidennya waktu itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab sedang makan, Pak. Tapi karena beliau ingin batasi makannya, beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat pada hari ini. Beliau makan. Selesai makan, ternyata perutnya Umar bin Khattab berbunyi. Tanda beliau masih belum kenyang, masih lapar. Kata Umar bin Khattab, seolah-olah beliau berkata kepada perutnya, "Qarqir ma syi'ta." Silahkan kau berbunyi wahai perut semaumu. Fa wallahi la ta'kulis samin. Demi Allah kau tidak akan makan minyak samin, kata beliau. Hatta ya'kuluhun nas, sampai rakyatku juga makan makanan yang enak, baru kau bisa makan wahai perut. Subhanallah. Ini Pak jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana perhatian beliau kepada rakyatnya. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sekelumit gambaran, baru sedikit
dari kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi pada Umar bin Khattab, yang menunjukkan betapa perhatiannya beliau kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab lah ya terjadi penetapan penanggalan tahun Hijriah. Nah, jadi di masa Umar bin Khattab baru terjadi penanggalan tahun Hijriah itu, Pak. Berarti di masa Rasulullah belum ada. Di masa Abu Bakar belum ada. Di masa Umar baru ada penanggalan Hijriah itu. Baru diresmikan. Nah, ini gara-gara satu peristiwa. Jadi di waktu masa Umar bin Khattab, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada suatu kasus yang diangkat kepada beliau. Nah, inilah yang melatar belakangi sampai dibentuknya penanggalan kalender Hijriah itu. Jadi ada orang yang datang kepada Umar, dua orang yang sedang berselisih tentang kasus utang piutang. Orang yang berutang ini ditagih oleh yang mengutangi. Kau sudah janji bayar bulan Sya'ban. Nah, ini sekarang sudah bulan Sya'ban, kau bayar utangmu. Kata yang berutang, memang betul saya berjanji di bulan Sya'ban, tapi bukan Sya'ban ini, Sya'ban depan, Sya'ban tahun depan katanya. Nah, akhirnya berselisih mereka. Berselisih sampai diangkat kasusnya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat kasus mereka. Ini Umar, ada orang berutang, janjinya bulan Sya'ban. Umar tanya, ini bulan Sya'ban yang mana? Yang satu mengatakan bulan Sya'ban ini, tapi yang berutang berkata, enggak, saya janjinya Sya'ban tahun depan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya dari sana Umar ingin, kalau begitu harus kita buat ini penanggalan ini. Jadi dulu, Pak, di masa jahiliyah, nama bulan itu sudah ada, tetapi nama tahun, nah itu yang belum ada. Makanya dulu dikenal, kalau dalam sejarah tidak dikenal tahun kelahirannya Nabi, tahun berapa kalau dalam Hijriahnya, karena itu sebelum Hijriah. Nah, makanya mereka, orang-orang Arab dulu, mereka menjadikan tahun itu sebagai peristiwa-peristiwa besar. Makanya dikenal dengan tahun gajah. Tahun berapa, angkanya berapa, tidak tahu, wallahu alam. Karena mereka tidak kenal tahun, angka tahun itu tidak ada dulu. Mereka jadikan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai penetapannya. Nah, maka mereka jadikan, oh itu 2 tahun setelah tahun gajah, 10 tahun sebelum tahun gajah, 15 tahun setelah tahun gajah. Mereka jadikan patokan tahun gajah. Karena memang terkenal dalam sejarah Abrahah yang menyerang Ka'bah waktu itu dalam pasukan bergajahnya. Tapi ini kan menyulitkan mereka akhirnya, kaum muslimin pada waktu itu. Nah, di waktu itu bukan tidak ada kalender Masehi. Tahun Masehi kan sudah ada, sudah duluan memang. Tapi para sahabat tidak mau pakai itu. Kita harus buat tahun sendiri untuk umat Islam. Akhirnya dikumpulkan para sahabat, mereka bermusyawarah, kira-kira kita menetapkan tahun ini, tahun Islam itu awal mulanya dari peristiwa apa? Supaya kita tetapkan angka terus dan tidak membingungkan masyarakat kaum muslimin. Dikumpul para sahabat bermusyawarah ketika itu. Maka sebagian sahabat ada yang mengusulkan, bagaimana wahai Umar kalau kita tetapkan tahun pertama itu tahun lahirnya Nabi? Ada pendapat begitu. Ada juga yang berpendapat, wahai Umar, bagaimana kalau kita tetapkan tahun pertama tahun wafatnya Nabi? Ada juga yang berpendapat, wahai Umar, kita jadikan tahun pertama adalah tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada usulan-usulan para sahabat. Sampai pada akhirnya sahabat Utsman, sahabat Umar sepakat bahwa kita tetapkan tahun 1 dalam Islam dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah.
Itulah ditetapkan tahun pertama. Sepakat akhirnya para sahabat. Maka tahun pertama ketika itu ditetapkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah. Itu ditetapkan sebagai tahun pertama di bulan Rabiul Awal. Nabi kan hijrah Pak bulan Rabiul Awal. Kenapa kok tidak dijadikan Rabiul Awal sebagai bulan pertama? Justru bulan Muharram kan? Justru bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Kata para ulama, memang Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tetapi rencana dan persiapan hijrah itu sudah di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama. Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tahun pertamanya tahun hijrahnya Nabi. Makanya Pak dikenal dengan tahun Hijriyah. Hijriyah itu dari kata hijrah. Hijrah itu Nabi ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dari sini terjawablah apa yang mungkin dulu menjadi pertanyaan tanda tanya bagi kita semua. Kok bisa ada bulan tapi belum ada tahun? Memang dahulu orang-orang jahiliyah tidak mengenal tahun dengan angka Pak. Mereka itu dengan peristiwa-peristiwa besar. Tahun gajah, ada nanti tahun Sulhul Hudaibiyah, dikenal dengan tahun-tahun itu dulu. Sampai di masa Umar baru ditetapkan tahun Hijriah itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di zaman Umar bin Khattab terjadi perubahan yang luar biasa. Baru terjadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibentuk adanya syurtah, adanya kepolisian. Baru di zamannya Umar itu. Di zamannya Rasulullah belum ada kepolisian. Di zamannya Abu Bakar belum ada. Di zaman Umar baru ada. Dibentuk kepolisian oleh Umar untuk mengamankan dan menjaga kota Madinah. Dibentuk. Kemudian di masa Umar bin Khattab ketika itu ada tentara-tentara yang juga membantu kepolisian yang digaji, diberikan rawatib tiap bulannya oleh Umar bin Khattab. Beda dengan masa dulu. Kalau di masa dulu para tentara itu digaji dengan apa? Harta ghanimah. Nanti kalau ada perang baru dapat gajian. Kalau tidak dapat gaji. Di zamannya Umar baru ditetapkan rotibnya tiap bulan. Gaji tiap bulan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian semakin dibangun lagi hal-hal yang lain. Di masa Umar bin Khattab juga dibangun rumah wakaf dan diwan, kantor yang digunakan untuk administrasi negara. Karena dikenal Pak di zaman Umar bin Khattab memang terjadi peluasan daerah kaum muslimin secara besar-besaran. Karena Umar bin Khattab yang memimpin ketika itu. Sehingga dibuka di zaman Umar bin Khattab daerah-daerah ditaklukkan. Sampai dalam sejarah terbukti bahwa Umar bin Khattab menjadi penguasa, raja separuh dunia ketika itu. Saking hebatnya Umar bin Khattab itu, ridwanullahu alaihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Umar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita juga mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang sangat perhatian terhadap agama, terutama terhadap pondasi agama, terhadap tauhid. Beliau sangat perhatian itu. Jangan sampai terjadi kemusyrikan di zaman beliau. Makanya pernah Pak dikisahkan Umar bin Khattab inilah yang memerintahkan supaya pohon yang dikenal dengan Syajaratul Ridwan itu ditebang sama Umar Pak. Kenapa ditebang? Padahal pohon ini punya sejarah. Dulu di masa Rasulullah itu para sahabat pernah baiat
pernah membaiat Nabi di bawah pohon itu. Disinggung lagi dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Disebut dalam Quran pohonnya. Allah berfirman, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat dengan Nabi di bawah pohon. Di bawah pohon. Sehingga ketika itu apa? Rasulullah SAW dan kaum mukminin membaiat Nabi di bawah pohon. Jadi pohon itu pohon bersejarah. Di zaman Umar bin Khattab ditebang sama Umar. Loh kenapa? Karena ketika itu Pak, kaum muslimin ya, mereka mendatangi pohon itu. Ya awalnya cuman mengenang sejarah, oh ini dulu Nabi SAW dulu pernah dibaiat di pohon ini. Tapi sebagian orang-orang yang jahil tidak tahu, akhirnya mereka mulai gulu, mulai menampakkan sikap berlebihan kepada ini pohon. Ini pohon keramat. Akhirnya mulai dikeramatkan oleh orang-orang. Iya. Nah, mulailah dilakukan hal-hal yang menyimpang dalam akidah. Akhirnya Umar tahu itu, disuruh tebang sama Umar. Kenapa? Maslahat tauhid. Memang ini pohon bersejarah, tapi nanti dikhawatirkan kaum muslimin bisa musyrik gara-gara ini. Akhirnya ditebang sama Umar. Karena di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, mereka suka mengkeramatkan pohon, terutama pohon-pohon besar. Mereka keramatkan, mereka bawa sesajian ke situ, ya. Mereka berikan kepada penunggu itu pohon, supaya dapat keselamatan, supaya dapat dijaga dan seterusnya. Ini kemusyrikan. Umar tahu, ditebang sama Umar dalam rangka menjaga tauhid. Nah, ini salah satu sikap tegas beliau. Pernah juga disebutkan di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi ya, bahwasanya ditemukan satu makam seorang nabi yang mulia yang bernama Nabi Daniel. Disebutkan dalam sejarah Nabi Daniel. Ketika terbongkar kemudian, ini Nabi Daniel sudah ratusan tahun meninggal dunia, sudah berabad-abad. Tapi jasadnya seorang nabi itu Pak tidak dimakan oleh tanah. Ketika ketemu jasadnya Nabi Daniel masih utuh. Nah, masih utuh. Nah, kaum muslimin yang lain ketika tahu ini jasad seorang nabi, mereka pun mulai menampakkan sikap-sikap ekstrim, sifat-sifat berlebihan. Nah, ini bahaya ini kata Umar bin Khattab. Kalau tidak segera dilakukan antisipasi duluan. Akhirnya Umar bin Khattab suruh agar Nabi Daniel ini dibuatkan kuburannya ya bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, kemudian dikaburkan supaya orang tidak tahu di mana jasadnya Nabi Daniel dikuburkan. Nah, sampai sekarang orang pun tak tahu. Dan itu ulahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam rangka menjaga tauhid. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, artinya apa? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus. Jangan sampai bergantung kepada makhluk, hatta pun dia seorang nabi. Seorang nabi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan disembah. Nabi juga menyembah Allah. Tapi beliau, para nabi dan para rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga pernah diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari ketika beliau haji, Pak. Ketika itu beliau mengelilingi Ka'bah. Nah, kan disunnahkan orang untuk mencium Hajar Aswad. Ketika itu Umar cium Hajar Aswad. Tapi subhanallah, diceritakan ketika Umar bin Khattab cium Hajar Aswad, beliau seolah-olah berkata-kata kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini Pak, ya batu hitam itu kan batu dari surga. Disebut dalam hadis Al-Hajarul Aswad hajarun minal jannah. Hajar Aswad itu batu dari surga. Satu-satunya batu yang ada di dunia ini yang dulunya dari surga adalah Hajar Aswad. Makanya besar keutamaan orang yang mencium Hajar Aswad, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bersih dosa-dosanya. Itu yang mencium Hajar Aswad. Dulunya Hajar Aswad ini bukan batu hitam, putih batunya dulu. Tapi karena dosa-dosa manusia hingga menjadi hitam seperti sekarang.
Subhanallah, ketika Umar datang mau mencium Hajar Aswad, Umar bilang begini. Kata Umar bin Khattab seolah-olah berkata-kata kepada sang batu ini, ala inni a'lam annaki hajar. Sungguh aku tahu kau ini cuman sebongkah batu, wahai Hajar Aswad. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluki ma qabbaltuki. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Ini beliau ingin menyadarkan orang bahwa kita mencium Hajar Aswad bukan karena batu ini bisa mengabulkan permintaan, bisa membawa keberkahan, bukan. Ini adalah sunnah Rasul. Ketika kau melakukan sunnah Rasul, disitulah keberkahan kau dapatkan. Jadi jangan sampai disalahpahami. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab betul-betul memegang tauhid. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, yang mana kisahnya beliau ditikam oleh seorang yang paling celaka pada waktu itu yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar bin Khattab ditikam pada saat beliau menjalankan sholat subuh, Pak. Nah, ditikam sama orang Majusi ini, ya. Pada saat Umar sedang sholat subuh, Pak, baru Umar takbir, si Majusi ini datang. Dia sudah siapkan pisau belatinya, yang memang dia pisau belati yang kecil itu, yang ujungnya ada dua, Pak, ada dua ujungnya itu. Kemudian dikasihnya racun. Nah, ini orang tidaklah ditikam dengan ini kecuali pasti mati orang itu. Itulah yang dia tikam dengan Umar bin Khattab sampai 3 kali tusukan atau bahkan lebih. Dan ingin beliau orang ini ingin membuyarkan perutnya Umar supaya keluar usus-ususnya, maka diputarnya lagi, kemudian setelah itu dicabutnya. Ini para sahabat yang ikut, yang menjadi makmum itu sudah gelisah, kemudian menghentikan ini Abu Lu'lu'ah al-Majusi sampai mau ditangkap. Akhirnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi kembali menikam sahabat yang lain. Disebutkan dalam sejarah ada 13 orang sahabat yang kena tikaman Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan 7 orang sahabat meninggal karena sebab itu. Nah, 7 orang meninggal karena sebab itu. Sahabat yang lain mau menangkap Abu Lu'lu'ah ini. Pas sudah dia melihat sudah mau ditangkap, akhirnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi menikam dirinya sendiri, bunuh diri. Nah, matilah dia, dan tidak beberapa lama setelah itu Umar bin Khattab pun meninggal dunia sebagai seorang yang syahid radhiyallahu taala anhu ajmain. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini mungkin kisah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, singkat kita ceritakan ya, karena waktu yang membatasi kita. Semoga apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Pelajaran yang berharga itulah yang kita ambil dalam kehidupan kita. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.